Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 6 SD yang sholih dan sholihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar rangkuman materi persiapan sumatif akhir semester atau penilaian akhir semester mata pelajaran PAI kelas 6 semester 1 yang meliputi pelajaran 1, belajar Al-Quran dan Hadis, pelajaran 2, Allah Maha Segalanya, pelajaran 3, hidup damai dengan saling memaafkan, pelajaran 4, hukum halal dan haram, pelajaran 5, jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Anak-anak, perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Jadi, jangan sampai terlewat ya. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik dan konsentrasi. Rangkuman materi bab 1, belajar Al-Quran dan Hadis. Quran Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha artinya waktu pagi. Ad-Duha urutan surat ke-93 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Surat Ad-Duha diturunkan di kota Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sehingga surat Ad-Duha dikelompokkan dalam surat Makkiyah. Pesan pokok Quran Surat Ad-Duha. 1. Penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad sewaktu tidak turunnya wahyu. 2. Bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. 3. Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. 4. Larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Yang kelima, larangan menghardik orang yang meminta-minta. Dan yang keenam, perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Bacaan, tafhim, dan tarkik. Tafhim artinya menebalkan. Huruf-huruf yang harus dibaca atau dilafadzkan tebal. Dalam kata lain, terdengar bunyi hurufnya. Sedangkan tarkik artinya menipiskan. Huruf yang dibaca atau dilafazkan secara tipis. Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga As-Sunnah, artinya perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Memberi dalam ajaran Islam dikelompokkan menjadi sodakoh, jariyah, hibah, dan hadiah. Memberikan tidak karena Allah termasuk suap, penyuap, dan yang disuap sama-sama dilaknat oleh Allah. Rangkuman materi bab 2. Allah SWT Maha Segalanya. Asmaul Husna Al-Ghaffar. Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun. Allah menutupi dosa-dosa makhluk. Cara meneladani Allah Maha Pengampun dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menutup aib orang lain agar tidak menyebar. Asmaul Husna Al-Afu. Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. Allah menghapuskan semua dosa makhluknya. Cara meneladani Allah Maha Pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah. 2. Menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Yang ketiga, tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Asmaul Husna Al-Wahid. Al-Wahid artinya Allah Maha Tunggal. Allah zat tunggal sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan.
Cara meneladani Allah Maha Tunggal dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Selalu mengucapkan La ilaha illallah. 2. Melaksanakan sholat wajib. 3. Hanya berdoa dan meminta kepada Allah. 4. Menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Asmaul Husna As-Samad. As-Samad artinya Allah Maha dibutuhkan. Allah tempat meminta dan menggantungkan harapan. Cara meneladani Allah yang Maha dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. 2. Bermohon hanya kepada Allah untuk mencapai cita-cita terbaik. Rangkuman materi bab 3. Hidup damai dengan saling memaafkan. Definisi maaf menurut KBBI adalah ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Maaf menurut Al-Quran berasal dari kata afu yang artinya menghapus. Sedangkan memaafkan artinya menghapus dan melepaskan rasa dendam. Maaf dan memaafkan. Meminta maaf harus disegerakan sebelum meninggal. Kesalahan yang belum dimaafkan akan dibayar dengan amal baik atau menanggung dosa orang yang dianiaya. Meminta maaf membutuhkan jiwa kesatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Memaafkan ciri orang yang bertakwa. Pahala memaafkan melebihi pahala sedekah yang ditanggung oleh Allah. Syarat dan adab menyatakan penyesalan. 1. Mengakui kesalahan dan menyesali kesalahannya. 2. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. 3. Bertekad untuk tidak mengulanginya. 4. Jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. Syarat dan adab memberi maaf. 1. Melepaskan hak membalas. 2. Tidak menuntut denda atau syarat. 3. Menghapus rasa sakit hati, dendam, dan amarah. Rangkuman materi bab 4. Hukum halal dan haram. Halal artinya boleh atau dibolehkan. Pengertian halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram artinya dilarang, tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan. Definisi haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram. Dasar utama hukum halal dan haram adalah Al-Quran. Dasar kedua hukum halal dan haram adalah Al-Hadis atau As-Sunnah. Dan dasar ketiga hukum halal dan haram adalah ijtihad atau fatwa ulama. Sebab-sebab halal dan haram. 1. Zat asal benda, yaitu bahan baku yang digunakan. 2. Sifat asal perbuatan, atau dalam kata lain, bagaimana cara memperolehnya. 3. Proses pembuatan atau usaha. Penerapan hukum halal dan haram. Penerapan dalam sikap, mengakui dan meyakini hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan makhluk. Penerapan dalam perbuatan, semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Penerapan dalam konsumsi, mengkonsumsi barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Rangkuman materi bab 5. Jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Abu Bakar As-Siddiq. Nama asalnya Abdul Ka'bah. Setelah Islam bernama Abu Bakar. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, gelar dari Allah melalui Rasulullah. Ia pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj.
Abu Bakar berhijrah bersama Rasulullah dan bersembunyi dari kepungan kafir Quraisy selama beberapa hari di Gua Sur. Abu Bakar satu-satunya sahabat yang menenangkan sahabat lainnya dan kaum muslimin ketika Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah hasil musyawarah kaum Ansor dan Muhajirin di Saqifah. Ia dibaiat Syura tanggal 12 Rabiul Awal dan dibaiat Kubro di Masjid Nabawi tanggal 13 Rabiul Awal. Jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 1. Menjaga persatuan kaum muslimin setelah Nabi Muhammad wafat. 2. Membangkitkan kepercayaan diri kaum muslimin. 3. Menumpas pemberontakan nabi palsu, kaum murtad, dan orang munafik yang menentang untuk membayar zakat. 4. Kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 13 Hijrah setelah Abu Bakar wafat. Umar bin Khattab digelari Amirul Mukminin dan Khalifah jenius yang menciptakan hal-hal baru dalam memimpin umat dan mengelola negara. Umar bin Khattab setelah masuk Islam digelari oleh Nabi Al-Faruq, yang artinya yang membedakan yang hak dan batil. Hati Umar bin Khattab luluh setelah membaca awal surat At-Thaha. Ia pemeluk Islam yang ke-40. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Umar mati syahid tanggal 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Ia ditikam saat menjadi imam sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz. Jasa-jasa Umar bin Khattab. 1. Menciptakan peraturan keuangan negara. 2. Mendirikan lembaga kepolisian, korps militer untuk pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. 3. Membangun lembaga peradilan dan mengangkat para qadi atau hakim-hakim. Yang keempat, melakukan pembangunan di beberapa kota. 5. Memberi gaji para imam sholat dan muazin atau tukang azan. 6. Pengadaan lampu penerangan di masjid-masjid dan pengorganisasian khutbah-khutbah. 7. Pendirian Baitul Mal. 8. Menciptakan penanggalan kalender Hijriyah dimulai dari hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Kalender tersebut dimulai dari bulan Muharram. 9. Umar bin Khattab orang pertama yang mencatat dan menulis sejarah dalam bentuk buku. 10. Mengasihi dan menyayangi fakir miskin, mendatangi pasar-pasar agar harga barang dapat terkendali. 11. Mengadakan operasi masyarakat miskin yang butuh bantuan, khususnya pangan dari rumah ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.